الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إخوة الإيمان yang muliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang penuh dengan segala kebaikan, yang terus memberikan kebaikan kepada manusia sesuai dengan iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjadikan dari sekian banyak pilihan, maka Allah memilihkan kita untuk dijadikan sebagai manusia. Sementara manusia adalah sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, Allah jadikan dan Allah muliakan mereka. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sungguh aku telah memuliakan anak manusia dan aku izinkan mereka hidup di atas permukaan bumi ini, dan aku berikan rizki yang terbaik untuk mereka. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia, pemberian dan kebaikan yang kita pergunakan kesemuanya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun boleh berharap, maka mudah-mudahan semuanya membuahkan ridha dan surga dari Allah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terus teruntai Allah berikan, Allah cucurkan, Allah curahkan kepada baginda Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kalau menurut survei tidak ada di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, manusia yang namanya yang disebut tiap detik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Ini menunjukkan bahwa Allah membuktikan janji Allah kepada beliau, wa rafa'na laka dzikrak, bahwa wahai Muhammad, sungguh aku akan meninggikan derajatmu dengan cara namamu kumuliakan. Li'annahu satuhmadu uqbah, sebagaimana pesan Sayyidina Jibril alaihissalam kepada ibunda Aminah manakala beliau pada hari-hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Aminah, namakanlah anak yang akan kau lahirkan ini sebagai Muhammad, karena Muhammad artinya orang yang terpuji, dan kelak dia akan terpuji dari setiap aspek yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau yang rela mereka meninggalkan kekayaan, meninggalkan kejayaan, meninggalkan tampuk pimpinan, meninggalkan apapun, semuanya diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada Islam, dan adalah untuk kebaikan umat. Dan mudah-mudahan juga salawat dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para tabi'in, kepada umat dan masuklah kita dalamnya. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, wa nahnu fi syahri Sya'ban, bahwa pada hari ini kita sudah melewati pertengahan Sya'ban, yang artinya Ramadan sudah semakin dekat. Maka kita bermohon kepada Allah yang bersisa daripada Sya'ban ini, mudah-mudahan Allah terus berikan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, bulan di mana kita diizinkan untuk mereguk kenikmatan, kebaikan, rahmat, anugerah yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah,
Ramadan merupakan hadiah. Ramadan merupakan satu pemberian di mana setiap sisi dari Ramadan itu menunjukkan kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beruntunglah orang-orang yang mempergunakannya dan rugilah orang-orang yang menyia-nyiakannya. Maka jangan sampai ketika Ramadan datang kita dalam kondisi tidak siap. Maka Allah telah menyediakan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sya'ban di mana? Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai pintu gerbang menuju Ramadan. Maka tidak ada bulan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat, tidak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Itu artinya bahwa bulan ini beliau betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka kalau Rasulullah manusia yang sudah ma'sum itu seperti itu, berarti kita sebagai hamba, sebagai umat yang masih jauh dari kata cukup untuk mencontoh Rasulullah, maka kita pun contoh kebaikan-kebaikan beliau. Kita butuh persiapan-persiapan supaya kita mendapatkan kesiapan mental, fisik, ruhaniyah maupun apapun itu. Maka kata ulama, ada beberapa hal yang perlu kita persiapan untuk menghadap Ramadan. Yang pertama, isti'dad ilmi. Yang pertama, kita mempersiapkan ilmu. Karena sesungguhnya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dikatakan dalam matan Zubat, dinyatakan bahwa siapapun yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya akan tertolak. Ataupun kalau diterima Allah, maka ini merupakan amalan yang kurang maksimal. Maka kita sebagai hamba, kita berharap kepada Allah apapun yang kita lakukan, jauh dari kata tertolak, jauh dari kata amalan kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kita butuh persiapan-persiapan ilmu. Dikatakan Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu bahwa hukum dalam hukum syariat sangat bergantung dengan bagaimana hukum asal yang akan kita lakukan. Manakala hukum salat wajib, maka belajar tentang salat hukumnya wajib. Maka tentang zakat wajib, maka belajar ilmu tentang zakat hukumnya wajib. Maka ketika berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, maka menuntut ilmu tentang Ramadan juga hukumnya wajib. Mana yang syaratnya, mana yang disebut sebagai rukun, maka mana syarat sahnya, mana syarat diterimanya, mana yang membatalkannya. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Ramadan masuk kita hanya berlapar-lapar saja, kemudian menghabiskan semuanya dengan kesia-siaan. Maka dibutuhkan ilmu, karena sesungguhnya ilmu dibutuhkan pada perkara dunia dan akhirat. Betapa banyak orang berpuasa hanya sekadar puasa, hanya menahan lapar tapi tak pasang niat misalnya. Kemudian ketika ditanya bagaimana makna niat, mereka tak faham. Apa arti niat, mereka tidak tahu. Apa syarat dan rukun niat, mereka tidak paham. Maka di antara kita berkewajiban masing-masing, karena berpuasa di bulan Ramadan merupakan amal ibadah yang hukumnya wajib atau fardu ain. Maka belajar ilmu tentang puasa pada bulan Ramadan, artinya berkaitan dengan puasa yang wajib, maka hukumnya wajib. Maka ikhwan dimuliakan Allah, selanjutnya ilmu tentang Ramadan, kita belajar tentang fadilah Ramadan. Maka kita bersyukur ikhwah, manakala kita tahu akan kebaikan sesuatu, maka kita akan manfaatkan sesuatu tersebut. Batu permata di mata ahlinya dia akan mempergunakannya, kemudian dia akan menghargainya, dia akan menyikapinya dengan baik. Tapi batu permata di mata anak kecil dianggapnya hanya sebagai mainan semata-mata. Batu permata di mata orang-orang biasa dia hanya akan anggap sebagai tidak ada beda dengan permata, dengan emas, dengan beling atau apapun yang dibentuk seperti itu. Artinya apa? Ramadan, jikalau kita tidak belajar tentang fadilah Ramadan, maka kita akan menganggap Ramadan hanya pada malam harinya atau pada imsaknya kita memasang niat puasa, kita berlapar-lapar, kemudian ketika petangnya kita berbuka dengan makan sebanyak-banyaknya. Ketika tarawih hanya sekadar tarawih, kemudian setelah itu pulang. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan melalui Ramadan adalah orang yang mengenal apa kelebihan-kelebihan Ramadan,
Maka tugas kita sebagai hamba, ketika kita ingin menjadikan Ramadan betul-betul sarana bagi kita untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, mari Al-Faqir mewasiatkan diri saya dan kita semua, kita belajar lagi, mengulangi dari dasar, mengulangi dari awal. Jangan sampai amal ibadah kita hanya turut-turutan, hanya tengok-tengok, hanya dengar-dengar, hanya katanya-katanya. Maka ketika seseorang belajar dengan betul-betul, maka dia akan mendapatkan hasilnya maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, isti'dad jismi atau badani, bahwa orang sangat butuh dengan persiapan fisiknya. Karena Ramadan 30 hari 30 malam kita dipersilahkan Allah untuk meregu kenikmatan Ramadan, bahwa pada malamnya kita bangun, kemudian pada siangnya kita bekerja, membutuhkan stamina yang amat sangat luar biasa. Maka diriwayatkan ikhwah dimuliakan Allah, ada orang menyatakan bahwa pada zaman dahulu para sahabat, para tabi'in, salafun as-salih, ketika khususnya di kota Mekah, mereka salat tarawih, tiap selesai tarawih 2 rakaat mereka bertawaf. Setelah itu mereka melanjutkan menghatapkan Quran, terus seperti itu. Kemudian ahli Madinah mencontoh, kalau ternyata orang-orang di Mekah mereka bisa tawaf setelah solat 2 rakaat, maka kita akan gantikan tawafnya dengan solat 2 rakaat. Maka muncul ijtihad ahli Madinah bahwa solat tarawih Nabi di Madinah zaman dahulu itu 36 rakaat. Ternyata ini kemudian dicontoh oleh orang-orang Hadramaut. Kalau mereka solat di sana bisa berlipat-lipat pahalanya, kalau kita tidak termasuk Masjidil Haram Mekah dan Madinah maupun di Palestina di Masjidil Aqsa, maka mereka akhirnya di Hadramaut melaksanakan salat tarawih sampai 100 rakaat. Dalam setiap malam mereka hatamkan minimal 8 juz. Ikhwah dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa Ramadan bagi orang-orang yang faham adalah waktu yang sangat berharga, waktu-waktu emas. Mereka tidak mau menghabiskan malam-malam di bulan Ramadan hanya sekedar menghabiskannya di kafe-kafe atau nongkrong-nongkrong, atau hanya duduk bersenda gurau, atau hanya sekedar duduk-duduk yang kosong biasa. Mereka tidak sekedar menghabiskan di depan televisi atau di depan HP-nya masing-masing, tapi mereka menghabiskan di depan kitabullah, bertalaqi, mereka beriktikaf, mengharapkan pahala pandangan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apakah mereka kemudian siang tidak bekerja? Mereka sama seperti kita. Kalau kita di sini kita duduk di kantor dengan tempat ber-AC, di Hadramaut, di Mekah, Madinah sebagian besar ada yang jadi petani, ada yang bekerja kasar, bahkan lebih kasar dari kita pekerjaannya. Artinya ternyata bahwa Ramadan bagi orang yang paham, siang yang terik tak menjadi penghalang, kemudian malam yang dingin tak akan menjadi melenakan. Intinya mereka menjadikan Ramadan sebagai ajang mendapatkan hal yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, isti'dad mali, dibutuhkan bahwa kita kesiapan secara finansial. Kita faham bahwa orang yang melakukan kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang melakukan kebaikan mendapatkan 10 balasan Allah, dilipatkan menjadi 100, 700, dan Allah lipatkan sekehendak hati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bulan Ramadan yang amat sangat hebatnya adalah bahwa satu amalan sunnah dihitung 1 fardu oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 fardu dilipat gandakan menjadi 70 oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bahwa 1 salat zuhur pada hari Sabtu tidak akan bisa digantikan dengan 100 rakaat salat sunnah biasa. Artinya apa? 100 rakaat salat sunnah tidak akan pernah bisa menggantikan salat yang wajib. Bayangkan ternyata dengan kebaikan Allah di bulan Ramadan, amalan 1 sunnah dihitung di mata Allah dengan balasan fardu. Artinya itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan ikhwah dimuliakan Allah, 1 kelebihan secara finansial. Kita atur bagaimana finansial kita, karena kita manfaatkan bahwa itu untuk bersedekah, memberikan kebaikan, memberikan makanan kepada untuk orang yang berpuasa. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau bisyiqqi tamrah, walaupun ada 1 butir kurma, engkau bagi menjadi 2,
satu dimakan untukmu, sebelahnya engkau berikan pada yang lain, maka engkau mendapatkan ganjaran orang-orang yang berikan pahala makan kepada orang yang bersedekah, orang-orang yang berpuasa. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar sebagian besar di antara umat muslimin kemudian mereka mengkhususkan waktu ini untuk membayar zakat mal, untuk membayar zakat harta benda mereka. Mereka khususkan di bulan ini untuk memberikan sedekah yang lebih kepada yang membutuhkan demi mengharap kebaikan-kebaikan Allah berikan pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya kita butuhkan isti'dad ruhi, persiapan secara ruhaniyah. Apa maknanya? Dan kita di bulan Sya'ban telah Allah berikan waktu untuk mempersiapkan secara ruhaniyah kita. Dipersilahkan kita pada bulan Rajab memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dipersilahkan pada bulan Sya'ban diperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan ini adalah bulan di mana diturunkan perintah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan dengan memperbanyak salawat, maka kriteria, karakter, sifat-sifat Rasulullah itu membayang, membekas dalam diri kita, sehingga ruhaniyah kita semakin siap untuk menghadapi pada bulan Ramadan. Maka ikhwah dimuliakan Allah, selanjutnya adalah mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang Allah persilahkan untuk masuk pada bulan Ramadan. Ikhwah dimuliakan Allah, tak terhitung banyaknya ada 1, 2, 3 orang meninggal berapa hari kebelakangan ini. Ini artinya bahwa ada orang-orang yang Allah izinkan masuk bulan Ramadan, tapi mereka menghabiskannya dengan kesia-siaan semata-mata. Tapi betapa banyak ada orang-orang yang rindu dengan bulan Ramadan, ternyata Allah sampaikan waktunya hanya di bulan Sya'ban. Pengalaman Al-Faqir, bahwa pernah ada teman kami, ternyata Allah takdirkan sehari sebelum Ramadan Allah ambil nyawanya. Allah putuskan bahwa keputusannya bahwa dia termasuk orang-orang yang belum dikehendaki masuk pada bulan Ramadan. Maka kita berharap Allahumma ballighna Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita masuk pada bulan Ramadan. Mengapa ya ikhwan? Karena sesungguhnya Ramadan, kalau kita bicara tentang matematika amal, maka kita amat sangat berharap kepada bulan Ramadan. Walaupun amal bukan hal yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang masukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, tetapi rahmat Allah tak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang bermunajat, yang mujahadah, yang sungguh-sungguh dengan cara menunjukkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan segala sesuatunya dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ikhwan, umat akhir zaman seperti kita ini, umurnya pendek, amalnya sedikit, umurnya sangat terbatas, kekuatannya amat sangat terbatas, tapi bentuk kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, maka Allah lipat gandakan amal kita. Wabil khusus pada bulan Ramadan Allah lipatkan berlipat-lipat. Maka jangan sampai kita kelewatan dengan kesempatan yang emas ini. Allah amat sangat sayang kepada kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah amat sangat memberikan kasih sayang kepada umat yang beriman kepadanya. Maka mari kita hargai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya menghargai pemberian orang-orang yang kita cintai, kita simpan fotonya, kita bingkai, kita pasang, kita pajang di tempat yang sangat tinggi. Kita akan bangga-banggakan, ini foto dari siapa? Oh, ini foto Pak Presiden, ini foto Pak Gubernur, ini foto idola saya, ini adalah foto artis kesayangan saya. Dia memberikan hadiah, kita pajang, kita simpan, kita ceritakan, kita upload, kita bangga-banggakan. Tapi Allah berikan kita hadiah, kita biasa-biasa saja. Mengharapnya surga, mengharapnya dilepaskan dari neraka, mengharapkan masuk Jannatul Firdaus, mengharapkan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Tapi terhadap pemberian Allah kita biasa-biasa saja. Jangan salahkan Allah, kelak di akhirat kita pun dianggap makhluk yang biasa di depan Allah, karena kita tidak pernah menganggap luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.